Selamat pagi nak. Hari ini kita lanjut materi kita matematika wajib, yaitu SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, kalau dibilang seperti itu nah berarti ada 3 persamaan dan 3 variabel. Gitu ya. Oke, selalu kita mulai yang namanya bentuk umum. Nah, itu dia. Yang pertama nak, A1 X ditambah B1Y ditambah C1Z itu sama dengan D1. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z itu sama dengan D2. Bentuk yang ketiga, A3X ditambah B3Y ditambah C3Z itu sama dengan D3. Inilah nanti bentuk umum dari SPLTV, ya, dengan syarat nggak, ya, Bapak buat syaratnya, ya, syaratnya di mana nanti ini si A1, A2, A3, ya, itu tidak boleh sama dengan 0. B1, B2, B3 itu juga tidak boleh sama dengan 0. Sama yang ini nah, ya, yang mana lagi? C1, C2 dan C3 itu juga tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini syaratnya. Ya, berikutnya, ya, untuk menyelesaikan SPLTV ini nanti ada 3 cara. Ya, untuk menyelesaikan SPLTV ini nah ada dia 3 cara. Yang pertama, boleh nanti yang kita gunakan yang namanya metode eliminasi substitusi. Ya, berarti ini Bapak sebut waktu di SPLTV adalah metode gabungan. Yang kedua, boleh yang kita gunakan metode substitusi. Ya, metode substitusi aja. Nah, dan yang ketiga yang akan kita gunakan nanti ada yang namanya metode Gauss-Jordan. Nah, tapi pertemuan kali ini kita hanya bahas 2 bagian. Ada metode eliminasi substitusi dan yang kedua ada namanya metode substitusi. Ya, untuk supaya lebih paham nak, kita langsung masuk ke contoh soal berikut ini. Di sini ada Bapak buat, ya, selesaikan persamaan berikut dengan menggunakan substitusi, eliminasi substitusi dari persamaan ini. Di sini ada 3 persamaan. Ini misalnya Bapak buat persamaan 1, ini persamaan kedua, persamaan ketiga. Ya, yang pertama kita gunakan metode substitusi. Nah, ya, artinya substitusi kita gunakan hanya substitusi. Gitu ya. Oke, kita gunakan pertama persamaan pertama. Ya, dari persamaan pertama boleh kita cari nilai X, nilai Y atau nilai Z-nya dulu. Atau contohnya yang Bapak cari adalah nilai X. Ya, persamaan pertama itu nah X dikurangi ditambah Z sama dengan minus 4. Maka dari sini kita cari salah satu nilai variabelnya. Ya, boleh X, boleh Y, boleh Z. Yang Bapak cari misalnya X, maka minus Y ke kanan itu jadi Y, positif Z itu jadi negatif Z, maka negatif 4 tetap karena dia di ruas kanan. Inilah nilai X-nya. Oke, nilai X ke yang di persamaan pertama boleh kita masukkan langsung ke persamaan kedua. Ya, kita mainkan yang sekarang adalah persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan minus 5. X-nya masukkan nah. X-nya itu Y dikurang Z kurang 4 ditambah Y tambah 2Z sama dengan minus 5. Kalau kita sederhanakan ini nah, ya, 2-nya kalikan ke setiap suku yang di dalam kurung. Maka ini boleh Bapak sederhanakan 2Y, 2 kali Z itu 2Z, 2 kali negatif 4 negatif 8 tambah Y tambah 2Z sama dengan minus 5. Ya, kalau kita lihat dari sini nah, ini negatif 2Z-nya habis dengan positif 2Z, maka yang sisa adalah 2Y tambah Y itu 3Y. Ya, negatif 8 pindah ke ruas kanan jadi positif 8 dikurang 5, maka 3Y sama dengan 3, Y sama dengan 1. Oke, coba perhatikan nah. Ya, di sini kebetulan aja Z-nya habis.
Kalaulah seandainya nilai Z-nya tidak habis berarti ini dalam bentuk YZ. Berarti cari nilai Y dalam bentuk Z, artinya hasilnya dalam bentuk Z. Y-nya sudah dapat dalam bentuk Z, X-nya dapat dalam bentuk Y, baru nanti hasilnya semua itu masukkan ke persamaan ketiga. Nanti dia tinggalkanlah menjadi satu variabel, maka dapat nilainya. Karena ini udah kebetulan langsung dapat nilai Y-nya. Ya, kalau bentuknya seperti ini, karena kita sudah dapat nilai Y, berarti untuk mendapatkan X dan Z-nya, nilai Y sama dengan 1, ini boleh kita masukkan ke persamaan pertama. Ya, dimana persamaan pertama yang kita dapatkan tadi apa? X sama dengan Y kurang Z dikurang 4. Maka dari sini X sama dengan, karena Y-nya 1, maka 1 kurang Z. Baru kita kurangi dengan 4, maka X-nya sama dengan 1 kurang 4 negatif 3 dikurang dengan Z. Ya, iya, nilai X ini masih dalam bentuk Z. Persamaan berapa yang belum kita gunakan? Yaitu persamaan ketiga. Oke, sekarang kita mainkan persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga, 3X dikurang Y dikurang Z sama dengan minus 6. Ya, kita masukkan X-nya ganti menjadi siapa? Negatif 3 dikurang Z dikurang Y. Y yang kita dapat 1 dikurang lagi Z, ya, sama dengan minus 6. Nah, sudah tinggal satu variabel, dari sini nanti akan dapat nilai Z-nya. Kalikan ke dalam, 3 kali min 3 min 9, 3 kali negatif Z negatif 3Z dikurang 1 kurang Z sama dengan negatif 6. Ya, negatif 3Z kurang Z itu negatif 4Z. Negatif 9 kurang 1 negatif 10 sama dengan negatif 6. Maka dari sini negatif 4Z itu sama dengan negatif ke kanan jadi positif. Maka 10 kurang 6 itu 4. Maka Z-nya berapa? 4 bagi negatif 4 itu negatif 1. Nah, udah dapat nilai Y sama Z-nya, kita tinggal mencari X. Ya, mencari X banyak cara. Boleh langsung dari persamaan 1, 2, 3 kita masukkan Z sama dengan dan Y-nya, atau ke sini aja boleh langsung, ya tergantung. Atau langsung aja Bapak buat dari sini. X sama dengan siapa? Negatif 3 kurang Z. Z-nya berapa? Minus 1, ya kan? Maka dari sini boleh Bapak sederhanakan, negatif kali negatif jadi positif, maka X-nya sama dengan negatif 2. Nah, kalau dibilang selesaikanlah, artinya yang mau kita cari itu adalah himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian itu berarti X, Y, Z. X-nya berapa? Minus 2. Y-nya berapa? Y-nya 1. Z-nya sebesar min 1. Nah, inilah yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Jika misalnya anak-anak kurang percaya dengan jawabannya yang sudah dikerjakan, boleh kita substitusikan ke persamaan awal untuk membuktikan apakah yang kita jawab bernilai benar atau salah. Contohnya, X-nya minus 2, Y-nya 1, Z-nya min 1, Bapak masukkan ke persamaan 1. X-nya minus 2 dikurang 1, minus 3. Minus 3 tambah minus 1, minus 4. Rupanya benar. Kalau kita masukkan ke persamaan 1, 2, 3, jawabannya harus benar. Nah, seperti itu. Ya, inilah salah satu contoh kalau kita gunakan hanya metode substitusi. Ya, sekarang kita masuk cara yang kedua, ada namanya metode eliminasi substitusi. Ya, berarti ini gabungan ya, Iya. Ini langsung saja. Yang pertama nanti seperti ini. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Ini ya. Oke, di mana persamaan 1 siapa di situ Bapak buat? Ayo, X kurang Y tambah Z sama dengan berapa? Minus 4. Persamaan keduanya 2X tambah Y ditambah Z sama dengan berapa? Minus 5 ya. Oke, minus 5 di sini 2Z. Oke. Kalau sudah seperti ini kita menghilangkan salah satu variabel. Ya, boleh X, boleh Y, boleh Z. Cara cepatnya, lihat dulu koefisien yang variabel koefisien dari satu variabel yang sama. Yang sama siapa? Ada nggak si X beda? Y-nya sama ada yang sama satu, hanya tandanya berbeda. Supaya habis, maka ini kita tambahkan. Kalau kita tambahkan, maka minus Y tambah Y habis
Yang sisa siapa? Ya, yang sisa itu adalah, nah, berarti X tambah 2X berapa nak? 3X. Z tambah 2Z itu juga 3Z. Negatif 4 tambah negatif 5 itu negatif 9. Baru ini boleh Bapak buat kedua ruas sama-sama bagi 3 nak. Berarti X tambah Z sama dengan negatif 3. Ini Bapak sebut persamaan baru, yaitu persamaan 4, karena ada 3 persamaan. Ini Bapak buat persamaan baru. Berikutnya kita gunakan lagi. Ini nak yang kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Berarti boleh kita eliminasi 1 dan 3 atau 2 dan 3, bebas. Contoh Bapak pilih salah satu, eliminasi 1 dan 3. Contoh 1 dan 3. Persamaan satunya nah, X kurang Y tambah Z sama dengan minus 4. Dan persamaan 3-nya 3X dikurang Y dikurang dengan Z sama dengan minus 6. Lihatlah, siapa yang kita eliminasikan di sini harus itu juga di sini supaya hilang variabelnya. Contoh, yang kita eliminasi si Y, maka di sini juga harus Y. Karena tanda si Y atau koefisiennya sama, supaya habis maka ini harus kita kurangi. Gitu ya. Maka negatif Y kurang negatif Y hasilnya 0. Yang sisa X kurang 3X, 1 kurang 3, negatif 2X, 1 kurang negatif 1 jadi tambah, berarti 2Z sama dengan negatif 4 kurang negatif jadi tambah, min 4 tambah 6 hasilnya positif 2. Oke, jadi ini supaya koefisien X-nya positif, ini boleh Bapak buat kedua ruas sama-sama bagi negatif 2. Ya, ini bagi negatif 2 jadi 1 nak. 2 bagi negatif 2 negatif 1 atau negatif Z. 2 bagi negatif 2 itu negatif 1. Ini persamaan yang baru. Karena ini sudah keempat, ini yang kelima. Nah, berikutnya ada 2 persamaan baru yang kita dapatkan. Eliminasi lagi nak. Ya, berarti eliminasi persamaan 4 dan 5. Nah, gitu ya. Persamaan 4 yang sudah Bapak dapatkan yaitu adalah X tambah Z sama dengan negatif 3, X dikurang Z sama dengan min 1. Lihat nah, apakah ada koefisien variabel yang sama? Boleh aja si X yang kita habiskan atau si Z sama aja. Kalau kita kurang si X yang habis, kalau kita tambah Z-nya yang habis. Nah, contohnya ini Bapak tambah aja. Kalau misalnya Bapak tambah Z tambah negatif Z itu habis nah, X tambah X itu jadi 2X, minus 3 tambah minus 1 itu minus 4. Maka dari sini X-nya minus 4 bagi 2, hasilnya minus 2. Nah, setelah dapat nilai X-nya, boleh kita masukkan ke persamaan 4 atau ke 5. Hasilnya nanti pasti sama untuk mendapatkan nilai daripada si Z-nya. Nah, contohnya Bapak masukkan biar sederhana. Di sini aja ya. Oke, lihat persamaan kelimanya X kurang Z sama dengan minus 1. X-nya masukkan minus 2 kurang Z sama dengan minus 1. Minus Z-nya minus 1 tambah 2 berarti 1. Kedua ruas kali negatif 1, ini jadi positif, ini jadi negatif 1. Dapat X dan Z-nya, ini boleh kita substitusikan ke persamaan 1, 2 atau 3, bebas nak. Kalau contoh kita substitusikan ke persamaan 1 seperti ini. Ya, nilai yang kita dapat siapa aja? X dan Z. Ya, substitusikan ke persamaan 1, misalnya Bapak buat ke persamaan 1 ya. Persamaan 1 itu tadi adalah X kurang Y tambah Z sama dengan minus 4. Substitusikan, gantikan nilai X-nya berapa yang kita dapat nah, negatif 2 kurang Y tambah Z tambah minus 1 itu sama dengan kurang 1, sama dengan minus 4. Minus 2 kurang 1 minus 3 dikurang Y sama dengan minus 4. Maka minus Y nya minus 4 tambah 3 minus 1, kedua ruas kali negatif. Maka dari sini nak dapat Y nya sama dengan 1. Maka yang menjadi himpunan penyelesaian X, Y, Z. X nya berapa nak? Minus 2, 1, min 1 ya. Jadi perhatikan apakah jawaban yang Bapak buat saat metode eliminasi substitusi dengan metode substitusi sama? Iya pasti sama. Kalau tidak sama berarti ada yang kurang pas.
Nah, jadi ini dulu yang kita pelajari hari ini ya. Ya, untuk metode Gauss Jordan akan kita bahas pertemuan berikutnya. Sampai di sini, Bapak Sapa, selamat pagi.